ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Perlu diketahui bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dosa yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa yang berkaitan antara seorang hamba dengan sesama. Dosa jenis pertama ini yaitu dosa yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, sebesar dan sebanyak apapun itu bisa terhapus dengan dua cara. Yang pertama, jika itu dosa kecil, maka bisa terhapus dengan amal-amal soleh. Sebagaimana yang Allah jelaskan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar seperti berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, memakan harta riba, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil yang kalian lakukan dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Kemudian yang kedua, jika itu dosa besar, maka hanya bisa terhapus dengan taubat nasuha. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, taubatan nasuha, dengan sebaik-baik taubat. Bahkan salah satu bentuk besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dosa-dosa masa lalu seorang hamba bisa berbuah menjadi pahala jika dia sudah bertaubat. Sebagaimana Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari kemaksiatannya, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka keburukan-keburukan, dosa-dosa yang pernah dia perbuat di masa lalunya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dosa jenis kedua, yaitu dosa yang berkaitan antara seorang hamba dengan sesama. Dosa ini hanya bisa terhapus dengan dua cara. Yang pertama, jika bentuknya penganiayaan seperti dia pernah memukul saudaranya atau menggibahnya, maka dia harus meminta maaf kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, jika berkaitan dengan harta, ya, misalnya dia pernah mencuri harta saudaranya, nah maka orang tersebut harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya atau meminta keridhoannya. Namun permasalahannya sekarang, bagaimana jika pemilik harta tersebut tidak diketahui keberadaannya? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, jika pemilik harta tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya, maka bisa menempuh dengan tiga cara. Yang pertama, melunasi hutang orang tersebut jika kita tahu dia punya hutang kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mengembalikan kepada ahli warisnya. Dan yang ketiga, menyedekahkan harta tersebut untuknya. Ini harus dilakukan secara tertib. Jika tidak mampu mengerjakan nomor satu, maka bisa pindah ke nomor dua dan seterusnya.